Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Terima kasih sudah setia mendukung dan menonton cerita-cerita kami. Semoga kalian semua diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan hati yang tenang. Jangan lupa like dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah baru dan penuh makna setiap harinya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Cahaya keemasan dari ufuk barat menerobos masuk secara sinematik melalui dinding kaca floor to ceiling di lantai 25 gedung Wirawan Corp. Siluet gedung-gedung pencakar langit Jakarta perlahan mulai menyalakan pendar lampu mereka, bersiap menyambut malam. Di balik meja kerja berbahan kayu mahoni solid yang berada di tengah ruangan berdesain interior layaknya ruang tamu penthouse mewah, lengkap dengan sofa kulit vintage dan karpet Persia yang tebal, pria itu masih duduk tegak. Kemeja putihnya yang lengannya digulung rapi hingga siku, dipadukan dengan dasi sutra yang sedikit dilonggarkan, tak sedikit pun mengurangi karisma yang memancar darinya. Mata tajamnya menatap fokus pada layar laptop, sementara jari jemarinya menari lincah di atas keyboard. Aku, Elea, berdiri di ambang pintu ruangannya, mengulas senyum tipis yang tak bisa kusembunyikan. Jantungku selalu berdetak dengan ritme yang sama, sedikit lebih cepat, sedikit lebih hangat, setiap kali melihat pria ini tenggelam dalam dunianya. Pria itu adalah Adrian Gumilang, bintang andalan perusahaan ayahku, sekaligus pria yang telah menguasai seluruh relung hatiku selama 2 tahun terakhir. Belum berniat pulang, Mas? Sapaku lembut, melangkah masuk ke dalam ruangan yang didominasi warna monokrom dan aroma sandalwood yang maskulin. Aroma khas seorang Adrian. Adrian mendongak dari pekerjaannya. Garis wajahnya yang tegas seketika melembut tatkala melihatku melangkah mendekat. Senyumnya mengembang, menyisakan kerutan tipis di sudut matanya yang justru membuatnya terlihat semakin menawan di bawah temaram lampu meja yang memancarkan pendar kuning hangat. Sebentar lagi, sayang, ada laporan kuartal terakhir yang harus aku pastikan sempurna sebelum kuserahkan pada Bapak besok pagi. Aku tidak ingin ada satu angka pun yang meleset. Mendengar ia menyebut Bapak, dengan nada penuh hormat dan kehati-hatian membuat dadaku membuncah oleh rasa bangga. Ayahku, pemilik Tunggal Wirawan Corp, adalah sosok pimpinan yang sangat perfeksionis, keras, dan sulit dipuaskan. Namun, Adrian adalah pengecualian yang sangat luar biasa. Ingatanku terlempar pada masa beberapa tahun silam, saat Adrian hanyalah seorang karyawan biasa di divisi pemasaran. Ia tidak memiliki latar belakang keluarga konglomerat, bukan pula lulusan universitas luar negeri dengan gelar mentereng yang sering dielu-elukan orang. Ia datang ke perusahaan ini murni bermodalkan ijazah sarjana dari universitas lokal dan tekad yang menyala-nyala bak kawah gunung berapi. Aku ingat dengan sangat jelas bagaimana ayah pertama kali menaruh perhatian padanya. Saat itu, perusahaan sedang menghadapi krisis kepercayaan yang cukup masif dari salah satu klien terbesar kami. Seluruh jajaran manajer angkat tangan, kehabisan akal untuk mempertahankan kontrak miliaran rupiah tersebut. Namun Adrian, yang saat itu hanyalah staf biasa yang duduk di kubikel sempit, berani melangkah maju. Ia mengajukan diri untuk mempresentasikan strategi yang telah ia susun selama 3 malam tanpa tidur. Presentasi itu sungguh luar biasa. Detail, tajam, komprehensif, dan sangat solutif. Ayahku yang duduk di kursi direktur utama saat itu hanya bisa tertegun. Takjub melihat bagaimana seorang pemuda biasa mampu membedah masalah dengan begitu sempurna. Sejak hari itu, karir Adrian meroket tajam. Ayah melihat sebuah permata yang belum terpoles di dalam diri pria itu. Ayah mulai memberikannya berbagai proyek sulit yang nyatanya selalu berhasil diselesaikan Adrian dengan gemilang. Promosi demi promosi diberikan tanpa henti. Dari staf biasa, ia naik menjadi kepala bagian, manajer, hingga kini menduduki kursi general manager yang memiliki otoritas tinggi. Semua pencapaian itu bukan karena ia dekat denganku,
Bahkan kami belum menjalin hubungan apapun saat ia mendapatkan promosi-promosi awalnya, melainkan murni karena kegigihan, keringat, dan kecerdasan otaknya. Ayah menaruh kepercayaan penuh padanya, seolah Adrian adalah putra mahkota penerus perusahaan yang tak pernah ia miliki. Dan di sela-sela kesibukannya yang luar biasa dalam membangun karir, Adrian mulai mendekatiku. Ia tidak pernah menggunakan posisinya atau kedekatannya dengan ayah untuk mengambil hatiku secara instan. Ia mendekatiku dengan cara yang sangat elegan, sopan, pelan, dan penuh kelembutan. Pernyataan cintanya 2 tahun lalu di bawah rintik hujan kota Jakarta, saat ia memayungiku dari mobil menuju lobi kantor agar gaunku tidak basah, masih terukir begitu jelas di ingatanku. Saya mungkin belum punya dunia untuk diberikan padamu, El. Tapi saya punya kedua tangan ini yang akan selalu bekerja keras tanpa lelah untuk memastikan kamu tidak akan pernah kekurangan kebahagiaan seumur hidupmu. Kalimat itu terdengar sederhana, namun diucapkan dengan ketulusan yang menggetarkan sanubari. Aku menerima cintanya malam itu juga, dan sejak saat itu, hidupku terasa begitu sempurna. Hubungan kami berjalan harmonis nyaris tanpa celah. Adrian adalah sosok pasangan ideal yang diidam-idamkan setiap wanita. Ia pendengar yang sabar, pelindung yang tangguh, dan kekasih yang sangat menghargai pasangannya. Rekan-rekan kerjaku, teman-teman sosialitaku, semua menatap dengan sorot mata iri setiap kali Adrian menjemputku dengan senyum hangatnya yang khas. Di mata mereka, dan tentu saja di mataku, kami adalah gambaran pasangan yang tak terpisahkan, ditakdirkan untuk bersama selamanya. Malam ini, seolah menyempurnakan perjalanan 2 tahun kebersamaan kami, Adrian ternyata telah menyiapkan sesuatu yang istimewa. Setelah ia menyelesaikan laporannya di kantor, ia tidak langsung mengantarku pulang. Ia justru membawaku ke sebuah restoran mewah di rooftop salah satu hotel bintang 5 paling eksklusif di ibu kota. Begitu kami melangkah keluar dari pintu lift kaca, aku disuguhi pemandangan yang seketika membuat napasku tertahan. Seluruh area rooftop yang biasanya ramai oleh kaum elit ibu kota itu kini kosong, telah disewa secara pribadi khusus untuk kami malam ini. Lampu-lampu kristal gantung memancarkan cahaya pendar yang hangat, berpadu dengan puluhan lilin kecil yang tertata rapi di sepanjang jalan setapak bertabur kelopak mawar merah marun. Alunan musik jazz yang begitu lembut dari seorang pemain saksofon di sudut ruangan mengalun menenangkan, menciptakan suasana yang begitu romantis, mewah, dan intim. Interior restoran yang glamor, dengan sentuhan warna gold yang mendominasi dan kain bludru navy pada kursi-kursinya, terasa seperti adegan dalam sebuah film romantis kelas atas. "Mas, ini semua untuk apa?" bisikku tak percaya, menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca oleh rasa haru. Adrian hanya tersenyum simpul. Ia menggandeng tanganku dengan sangat lembut, menuntunku menyusuri jalan setapak bertabur mawar itu menuju satu-satunya meja bundar yang berada di tengah ruangan, tepat di bawah kanopi langit malam yang cerah dan bertabur bintang. Kami duduk berhadapan dan menikmati makan malam dengan hidangan fine dining yang disajikan secara eksklusif. Sepanjang malam itu, Adrian tak henti-hentinya menatapku dengan sorot mata yang begitu dalam dan memuja, seolah aku adalah satu-satunya entitas yang berharga dan bernapas di semesta ini. Tatapan intens yang selalu berhasil membuat dadaku berdesir dan pipiku merona hebat. Ketika hidangan penutup berupa piring porselen berisi tiramisu dengan hiasan gold leaf disajikan oleh pelayan, Adrian tiba-tiba bangkit dari kursinya. Ia melangkah perlahan mengitar meja, lalu berhenti tepat di sisiku. Jantungku seketika berdebar tak karuan, memompa darah ke seluruh tubuh dengan cepat. Udara di sekitarku seakan berhenti mengalir ketika kulihat pria yang sangat kucintai ini perlahan-lahan menekuk satu lututnya di hadapanku. Tangan kanannya merogoh saku dalam jas mahalnya, mengeluarkan sebuah kotak bludru hitam kecil, dan membukanya dengan gerakan pelan. Sebuah cincin bertahtakan berlian dengan potongan emerald cut yang begitu jernih, besar, dan elegan memantulkan pendar cahaya lilin, berkilau dengan sangat sempurna memanjakan mata.
Elea Wirawan. Suaranya mengalun berat, bergetar oleh sebuah emosi yang tertahan di tenggorokannya. Mata hitam pekatnya menatap lurus, tepat ke dalam manik mataku, mengunci seluruh kesadaranku. 2 tahun lalu, aku adalah pria paling beruntung di dunia yang memberanikan diri meminta hatimu. Malam ini, di tempat ini, aku ingin meminta sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Aku ingin meminta masa depanmu. Air mataku yang sejak tadi kutahan akhirnya luruh tak terbendung membasahi pipi. Ini adalah momen yang selalu kuimpikan setiap kali aku menutup mata. Semua yang aku capai hingga detik ini, semua kerja kerasku, jabatanku, tidak akan ada artinya sama sekali tanpa kamu di sisiku untuk membaginya. Lanjut Adrian, suaranya terdengar begitu meyakinkan, begitu tulus meresap ke dalam jiwa. Aku berjanji akan selalu menjagamu, melindungimu, mencintaimu dalam keadaan apapun, dan memastikan kamu selalu menjadi satu-satunya ratu dalam hidupku. Elea, maukah kamu menikah denganku? Di tengah isak tangis bahagiaku yang tertahan, tanpa setitik pun keraguan yang terlintas di hatiku, aku mengangguk pelan. Iya, Mas. Aku mau. Aku mau menjadi istrimu. Adrian tersenyum sangat lebar. Sebuah senyum paling lega, tulus, dan bahagia yang pernah kulihat menghiasi wajah tampannya. Ia meraih tangan kiriku yang bergetar, lalu menyematkan cincin dingin dan mewah itu ke jari manisku. Pas dengan sempurna, seolah perhiasan itu memang diciptakan hanya untuk berada di sana. Ia kemudian berdiri, merengkuh tubuhku dalam pelukan yang luar biasa hangat dan erat, lalu mencium puncak kepalaku dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Malam itu, di bawah taburan gemintang dan gemerlap cahaya kota Jakarta, aku merasa dinobatkan menjadi wanita paling beruntung di dunia. Aku memiliki segalanya, restu dari ayahku, masa depan yang cemerlang, dan cinta yang begitu besar dari seorang pria yang nyaris sempurna. Aku sama sekali tidak tahu bahwa kesempurnaan yang memabukkan ini hanyalah sebuah panggung sandiwara yang dirancang dengan sangat apik, dan tirainya akan segera runtuh menimpaku. 2 minggu setelah malam lamaran yang terasa seperti kepingan surga itu, kediaman keluarga Wirawan tampak berbeda dari biasanya. Rumah bergaya Mediterania klasik yang lazimnya sepi dan hanya diselimuti gema langkah para asisten rumah tangga ini, kini terasa begitu hidup dan benderang. Semerbak aroma sedap malam dan melati yang sengaja ditata rapi di setiap sudut ruangan menyambut siapa saja yang datang, berpadu mesra dengan wangi masakan khas Nusantara yang sedang disiapkan secara khusus oleh koki pribadi keluarga kami. Malam ini adalah malam pertemuan 2 keluarga. Malam di mana masa depanku dan Mas Adrian akan diikat dalam sebuah kepastian yang direstui. Aku berdiri mematung di depan cermin besar di kamarku, menatap lekat-lekat pantulan diriku. Kebaya modern berwarna champagne dengan payet-payet kecil yang dijahit teliti itu melekat sempurna di tubuh, memancarkan keanggunan yang tak berlebihan. Rambutku disanggul sederhana, menyisakan beberapa helai yang membingkai sisi wajah. Jantungku berdebar dengan ritme yang konstan namun bertalu-talu, membawa desiran hangat yang membuat senyum di bibirku tak bisa pudar. Malam ini, Mas Adrian akan datang membawa keluarganya. Keluarga yang sebentar lagi akan resmi menjadi bagian dari nadiku juga. Tepat pukul 7 malam, suara deru mobil yang memasuki pelataran rumah memecah keheningan. Aku menarik napas panjang, bergegas menuruni tangga pualam putih yang melingkar anggun di tengah ruangan. Di ruang tamu utama, tepat di bawah penderang lampu kristal raksasa yang membiaskan cahaya keemasan ke penjuru ruangan, ayah sudah berdiri menyambut. Sosok ayah yang biasanya kaku, tegas, dan dingin ketika berhadapan dengan rekan bisnis di meja rapat, malam ini tampak begitu hangat. Gurat wajahnya yang dikeraskan oleh asam garam dunia bisnis kini melunak sempurna, digantikan oleh senyum kebapakan yang memancarkan ketulusan tak bersyarat. Mas Adrian melangkah masuk lebih dulu, menuntun perlahan kedua orang tuanya. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang dengan corak sogan yang elegan,
memancarkan aura wibawa yang membuatku kembali jatuh cinta untuk kesekian kalinya pada tatapan pertama malam itu. Di belakangnya, sepasang parubaya melangkah dengan sedikit canggung dan pandangan yang takjub. Ayah dan ibu Mas Adrian adalah pensiunan guru dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Pakaian mereka tampak sangat bersahaja. Begitu kontras dengan kemewahan rumah ini. Namun, sungguh, justru kesederhanaan dari akar keluarganya itulah yang selalu membuat ayah menaruh hormat luar biasa pada Mas Adrian. Ayah selalu meyakini sebuah prinsip mati. Pria yang lahir dari rahim kesederhanaan dan berhasil merangkak naik membelah kerasnya ibu kota dengan keringatnya sendiri, adalah pria yang paling pantas memegang tanggung jawab besar dalam hidup. "Selamat malam, Pak Wirawan," sapa ayah Mas Adrian. Suara baritonnya yang menua terdengar sedikit bergetar, menahan gugup saat menjabat erat tangan ayahku. Ayah tertawa lepas. Sebuah tawa lepas yang menggema hangat menyapu ketegangan di ruangan itu. "Ah, jangan panggil Pak Wirawan malam ini, Pak. Panggil saja saya calon besan. Mari silakan masuk. Anggap saja seperti rumah sendiri." Kekakuan yang sempat mengudara itu perlahan mencair ketika kami berpindah ke ruang makan utama. Meja makan panjang dari kayu jati solid berusia puluhan tahun itu telah dipenuhi dengan berbagai hidangan lezat yang tertata bagai mahakarya seni. Denting halus sendok dan garpu yang beradu dengan piring keramik fine bone menjadi musik latar obrolan yang mengalir begitu natural dan penuh gelak tawa. Aku duduk tepat di sebelah Mas Adrian. Diam-diam, tanpa disadari siapapun, aku menautkan jemariku dengan jemarinya di bawah taplak meja lino putih itu. Tangannya terasa besar, hangat, dan memberikan ilusi perlindungan yang tiada tara. Di sela obrolan, ia sempat menoleh ke arahku, memberiku kedipan mata dan senyum tipis yang sanggup membuat duniaku berhenti berputar sejenak. "Jadi, Bapak dan Ibu sekalian," ayah perlahan membuka percakapan inti tepat setelah hidangan penutup berupa puding karamel disajikan. Beliau menyandarkan punggungnya di kursi dengan santai, menatap kedua orang tua Mas Adrian dengan tatapan yang sangat bersahabat namun penuh ketegasan yang mendidik. "Saya rasa kita semua tahu apa tujuan utama perjamuan malam ini. Adrian ini sudah saya anggap seperti anak kandung saya sendiri, jauh sebelum ia punya keberanian untuk melamar Elea." Ibu Mas Adrian tersenyum haru. Matanya yang mulai dihiasi kerutan halus tampak berkaca-kaca menahan luapan emosi mendengar pujian setinggi itu untuk putranya. "Kinerjanya di kantor sungguh luar biasa," lanjut ayah, nadanya syarat akan kebanggaan mutlak. "Gigih, jujur, tak pernah mengeluh, dan punya visi yang sangat tajam." Saat Elea bercerita dengan wajah merona bahwa mereka menjalin hubungan, jujur saja, saya adalah orang pertama yang mengucap syukur kepada Sang Pencipta. Saya tidak akan pernah ragu seujung kuku pun untuk menyerahkan putri tunggal kesayangan saya ini kepada pria yang saya tahu persis kualitas luar dalam karakternya. Mendengar penuturan ayah, Mas Adrian menunduk sedikit. Wajah tampannya menampilkan gestur merendah yang diracik dengan begitu sempurna. "Bapak terlalu memuji. Semua yang saya capai hari ini juga sama sekali tidak lepas dari bimbingan, kesabaran, dan kesempatan emas yang Bapak berikan kepada saya." "Ah, itu karena kamu memang pantas mendapatkannya, Adrian," potong ayah cepat, mengibaskan tangannya pelan ke udara. "Nah, mengingat usia kalian yang sudah sama-sama matang, dan saya perhatikan karir Adrian juga sudah sangat stabil di kursi General Manager, saya rasa tidak ada satupun alasan baik untuk menunda niat suci ini terlalu lama." Ruang makan yang luas itu mendadak hening. Denting sendok berhenti. Semua pasang mata kini tertuju pada ayah. Aku menahan napas di dadaku, menunggu kelanjutan kalimat beliau dengan degup jantung yang kian memburu. "Bagaimana kalau pernikahan ini kita langsungkan bulan depan?" Pertanyaan ayah meluncur begitu saja. Tenang bagai air danau tak beriak namun membawa guncangan kebahagiaan yang maha dahsyat di relung dadaku. "Bulan depan?" Aku sontak menoleh ke arah Mas Adrian.
Mataku membelalak tak percaya namun dipenuhi oleh binar gembira yang tak bisa kututupi. Orang tua Mas Adrian tampak terkejut bukan kepalang. Bulan depan, Pak Besan? Apa? Apa tidak terlalu terburu-buru? Persiapannya bagaimana? Keluarga kami di kampung. Soal persiapan, ibu tidak perlu memusingkan apa-apa. Sela ayah dengan senyum menenangkan yang kental akan otoritas seorang pemimpin kelas atas. Elia dan Adrian bisa segera mengurus konsep gaun dan dekorasi yang mereka inginkan. Untuk masalah biaya, tempat, dan vendor-vendor utama, biarkan itu murni menjadi urusan saya. Saya ingin memberikan perayaan yang paling baik untuk putri saya dan calon menantu kebanggaan saya. Bukankah niat baik yang disegerakan akan mendatangkan berkah yang jauh lebih besar? Mas Adrian tampak berpikir sejenak. Alisnya sedikit bertaut menampilkan kesan pria dewasa yang tak gegabah dan penuh pertimbangan. Perlahan, ia menatapku dalam-dalam, mengunci pandanganku, mencari persetujuan dari sorot mataku. Tentu saja, tanpa ragu aku mengangguk pelan dengan rona merah yang kian menebal di kedua pipi. Jika Bapak dan Elia memang sudah siap, dan Bapak Ibu saya merestui dengan ikhlas, saya akan dengan sangat senang hati dan penuh tanggung jawab menyambut hari itu bulan depan. Pak, jawab Mas Adrian dengan suara mantap yang menggetarkan udara di sekitarnya. Tawa ayah kembali pecah. Kali ini diiringi hela napas kelegaan yang luar biasa. Bagus. Itu baru laki-laki sejati. Malam semakin larut merangkak menuju dini hari. Namun kehangatan di ruang makan itu tidak sedikit pun memudar tergerus angin malam. Setelah menyepakati tanggal baik yang jatuh tepat di penghujung bulan depan, obrolan mengalir liar bergeser ke arah masa depan. Dan di titik inilah, di tengah obrolan santai yang diselingi seruputan teh chamomile hangat, ayah menyinggung sebuah hal krusial yang kelak, tanpa pernah kuduga, menjadi akar dari segala kehancuran yang tak berampun. Elia ini putri tunggal saya. Anak saya satu-satunya yang menjadi nyawa saya, ucap ayah pelan. Beliau meletakkan cangkir tehnya, menatap lurus dan tajam ke arah Mas Adrian. Nada bicaranya kini berubah menjadi jauh lebih serius. Berwibawa layaknya seorang raja yang sedang menitipkan wasiat tahta pada pewarisnya. Kelak, saat saya sudah terlalu tua dan lelah untuk duduk tegak di kursi direktur, semua ini perusahaan raksasa itu, aset properti keluarga, panti asuhan peninggalan almarhumah Ibu Elia, semua itu mutlak akan jatuh ke tangannya. Aku menunduk meremas gaunku. Selalu merasa sedikit canggung dan tidak nyaman setiap kali ayah mulai membicarakan harta dan warisan. Namun ayah meneruskan kalimatnya tanpa ragu. Tapi saya tahu tabiat anak saya. Elia lebih suka mengurus karya seni dan galerinya sendiri daripada harus pusing berkutat dengan angka, grafik, dan intrik kotor dunia bisnis. Karena itu, Adrian. Ayah menjeda kalimatnya, membiarkan keheningan mengambil alih sejenak untuk memberi penekanan pada tiap kata yang akan keluar. Saya sangat lega karena dari ribuan laki-laki di luar sana, dia memilihmu. Saya butuh seorang nahoda yang tangguh, cerdas, dan setia untuk menjaga pelayaran kapal besar keluarga ini, sekaligus memastikan putri saya hidup tanpa kekurangan satu apapun hingga akhir hayatnya. Saya menaruh kepercayaan yang luar biasa besar padamu, Nak. Kepercayaan penuh. Di seberang meja, di bawah pendar lampu kristal yang menyilaukan mata, aku melihat Mas Adrian membalas tatapan ayah tanpa berkedip. Wajahnya menampilkan ekspresi haru yang luar biasa meyakinkan, penuh hormat, dan diliputi rasa tanggung jawab yang begitu dalam. Saya tidak akan pernah mengecewakan Bapak. Sedikit pun. Saya berjanji akan menjaga amanah besar itu, dan merawat Elia dengan mempertaruhkan seluruh hidup saya. Ucapnya. Suaranya terdengar begitu berat, basah, dan menggema meyakinkan sanubari siapapun yang mendengarnya. Malam itu ditutup dengan pelukan hangat antar dua keluarga. Semesta seolah sedang bekerja keras merajut takdir paling indah dan sempurna hanya untukku. Restu didapatkan dengan begitu mudah tanpa setetes pun air mata perjuangan.
Tanggal sakral telah ditetapkan, dan kepercayaan tak ternilai dari ayahku telah diserahkan sepenuhnya kepada pria yang paling kucintai. Aku terbuai hanyut dalam kehangatan malam itu, merasa begitu kebal dan aman dalam dekapan janji-janji manisnya. Di mata butaku malam itu, Mas Adrian adalah ksatria pelindung tanpa celah yang dikirim Tuhan. Aku terlalu dibutakan oleh cinta dan kata-kata berbisa yang terangkai seindah puisi dari bibirnya, hingga mataku benar-benar luput menangkap sekelebat kilat keserakahan yang menyala tajam melintas di balik manik mata hitam kelamnya saat ayahku menyuarakan kata, aset keluarga. Sebuah kilatan dingin, buas, dan mematikan, yang disembunyikan dengan sangat presisi di balik topeng kesempurnaan seorang Adrian Gumilang. Waktu bergulir melahap hari demi hari dengan kecepatan yang nyaris tidak masuk akal. Menyiapkan sebuah pesta pernikahan berskala besar bagi keluarga konglomerat dalam kurun waktu kurang dari 30 hari adalah sebuah kegilaan yang memabukkan. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar meninggi di ufuk timur ibu kota, ponselku sudah dipenuhi puluhan pesan dari pihak wedding organizer. Tumpukan katalog tebal, sampel kain beraneka tekstur, hingga palet warna untuk dekorasi gedung sudah menjadi pemandangan sehari-hari yang berserakan di meja kerja galeri seniku. Semuanya terasa begitu riuh, begitu padat. Namun di tengah pusaran kesibukan yang menguras tenaga itu, pelan tapi pasti, sebuah hawa sepi yang ganjil mulai merayap masuk ke celah-celah hariku. Hari itu, gerimis turun membasahi kaca-kaca gedung Jakarta, menyisakan jejak air yang mengalir pelan menyerupai air mata. Aku duduk sendirian di sofa beludru merah marun dalam sebuah butik desainer gaun pengantin papan atas di kawasan Kemang. Aroma white musk dan lavender yang menguar dari mesin pengharum ruangan seolah berusaha menenangkan detak jantungku yang berdebar menanti. Di sekelilingku, manekin-manekin ramping berdiri kaku memamerkan gaun-gaun bertahtakan kristal Swarovski dan balutan brokat Prancis yang luar biasa indah. Seharusnya, hari ini adalah momen yang paling mendebarkan bagi sepasang calon pengantin. Kami sudah sepakat untuk melakukan fitting pertama, dan Mas Adrian berjanji akan datang menemaniku memilih gaun yang paling sempurna. Namun, jarum jam dinding antik di sudut ruangan sudah bergeser jauh melewati angka yang dijanjikan. 2 jam aku duduk di sana, menolak tawaran teh hangat dari asisten desainer untuk yang ketiga kalinya dengan senyum yang mulai terasa kaku. Tepat ketika aku hendak meraih ponselku dari dalam tas, benda pipi itu bergetar. Nama, Mas Adrian, berkedip di layar, membawa sedikit desir kelegaan yang sesaat. Halo, Mas? Kamu sudah sampai mana? Jalanan macet, ya? Sapaku cepat, berusaha menyembunyikan nada cemas di balik suaraku yang kubuat selembut mungkin. Dari seberang sana, terdengar hela napas yang berat, disusul suara baritonnya yang selalu berhasil menggetarkan dadaku. Sayang, maafkan aku. Maafkan aku sekali, ya. Aku sepertinya tidak bisa menyusul ke butik hari ini. Kalimat itu meluncur begitu saja, menghantam dadaku dengan sebuah kekecewaan yang tak kasat mata. Tapi, Mas, kita sudah buat janji dengan desainer utamanya sejak minggu lalu. Katanya kamu mau melihatku memakai gaun itu untuk pertama kalinya. Suaraku merendah, menahan gemuruh kecil yang mulai mengganggu perasaanku. Aku tahu, sayang. Aku benar-benar minta maaf. Nadanya terdengar begitu menyesal, begitu tertekan hingga membuatku tak tega untuk sekadar marah. Tiba-tiba ada masalah dengan perizinan lahan untuk proyek baru di Surabaya. Ayahmu memintaku untuk segera memimpin rapat darurat dengan tim legal sekarang juga. Aku tidak mungkin meninggalkan ruang rapat. Ini menyangkut kerugian miliaran rupiah kalau tidak segera ditangani. Kamu mengerti, kan? Mendengar nama ayah dan embel-embel pekerjaan yang begitu krusial, benteng kekecewaanku seketika runtuh. Aku memejamkan mata sejenak, menelan gumpalan getir di tenggorokanku, lalu memaksakan sebuah senyuman meski ia tak bisa melihatnya. Iya, Mas. Tidak apa-apa. Pekerjaan kantor jauh lebih penting.
Proyek ayah memang harus diamankan. Biar aku yang pilih gaunnya sendiri. Nanti fotonya aku kirimkan ke kamu, ya? Terima kasih. Sayang, kamu memang calon istri yang paling pengertian. I love you, El. Nanti malam aku telepon lagi. Sambungan terputus. Hanya menyisakan bunyi dengung pelan di telingaku. Aku menatap layar ponsel yang perlahan menggelap, lalu menatap bayanganku sendiri di cermin besar yang berdiri angkuh di hadapanku. Ada sedikit rasa ngilu yang aneh menyelinap di dada, tapi dengan cepat ku tepis jauh-jauh. Dia bekerja keras untuk ayah. Dia bekerja keras untuk masa depan kami, bisikku dalam hati, merapal mantra pembenaran yang mulai sering kugunakan akhir-akhir ini. Aku bangkit dari sofa, memanggil sang desainer, dan mulai mengenakan gaun-gaun putih itu sendirian, tanpa ada sorot mata kagum dari pria yang kucintai di pantulan cermin. Kejadian di butik itu ternyata bukanlah yang terakhir. Ia menjelma menjadi sebuah pola yang berulang, membayangi setiap langkah persiapanku menuju hari sakral tersebut. 3 hari kemudian, saat jadwal food tasting catering di salah satu ballroom hotel bintang 5, aku kembali duduk mematung di hadapan meja bundar yang megah. Beraneka ragam hidangan mewah, mulai dari truffle mushroom soup, wagyu beef steak dengan saus wine tanpa alkohol, hingga deretan dessert berlapis emas yang menggiurkan terhidang di depanku. Namun, kursi di seberangku kosong melompong. Mas Adrian kembali membatalkan kehadirannya tepat 30 menit sebelum acara dimulai. Alasannya kali ini adalah inspeksi mendadak dari Dewan Komisaris. Sang wedding organizer dan manajer catering saling berpandangan canggung saat menyajikan hidangan. Tatapan mereka menyiratkan sebuah tanya yang tertahan, sebuah simpati yang justru membuatku merasa sangat menyedihkan. Calon suaminya berhalangan hadir lagi ya, Bak Elea? Tanya sang manajer dengan senyum yang sangat berhati-hati. Aku menegakkan punggungku, mengangkat dagu dengan anggun, menolak terlihat rapuh. Iya, Mas Adrian sedang menangani urusan perusahaan ayah saya yang sangat genting. Sebagai tangan kanan ayah, tanggung jawabnya memang luar biasa besar. Tidak apa-apa, selera lidah kami berdua sangat mirip. Biar saya yang putuskan menunya. Balasku dengan intonasi yang begitu tenang, begitu meyakinkan, hingga aku sendiri hampir percaya bahwa aku benar-benar baik-baik saja. Aku mencicipi hidangan-hidangan mahal itu sendirian. Rasa gurih dan manis di lidahku mendadak terasa hambar. Mengurus pernikahan impian seorang diri di tengah hiruk-pikuk kota yang dingin ini rasanya seperti berjalan di lorong panjang tanpa ujung. Ketika memilih warna bunga untuk dekorasi pelaminan, aku berdiri sendirian di tengah taman bunga sang vendor. Ketika mendesain souvenir dan undangan, aku harus bolak-balik memeriksa kertas emboss hingga larut malam ditemani secangkir kopi yang telah mendingin. Tubuhku didera kelelahan yang luar biasa. Kakiku pegal berlarian dari satu tempat ke tempat lain menembus kemacetan Jakarta. Setiap malam, ketika aku merebahkan tubuhku yang remuk di atas kasur, Mas Adrian akan meneleponku. Suaranya yang empuk dan penuh perhatian akan mengalun di ujung sana, menanyakan kabarku, memuji ketangguhanku, dan merangkai kata-kata maaf yang terdengar begitu manis dan tulus. Ia akan bercerita tentang betapa lelahnya ia di kantor, betapa rumitnya urusan proyek ayah, dan betapa ia tidak sabar menunggu hari pernikahan kami tiba agar ia bisa memelukku setiap malam. Mendengar suaranya yang terdengar sama lelahnya denganku, rasa kesalku selalu menguap tak bersisa. Aku menyalahkan diriku sendiri karena sempat merasa egois. Aku menasihati hatiku yang meradang, meyakinkan diriku bahwa Mas Adrian sedang berjuang membanting tulang demi kehormatan keluargaku. Ia rela kehilangan jam tidurnya, mengorbankan waktu istirahatnya, demi memastikan tak ada satupun celah di perusahaan ayah yang merugikan. Bukankah wanita yang baik adalah wanita yang mampu berdiri tangguh mendukung pria di saat-saat tersibuknya? Maka, aku kembali menelan ludah kepahitan itu. Aku merajut kesendirianku dengan benang-benang pemakluman. Aku merelakan diriku tenggelam dalam kesibukan yang menyiksa,
menutupi rasa sepi yang perlahan menggerogoti jiwaku dengan tawa palsu di depan teman-teman dan kerabat. Semesta seolah menina boboku dalam sebuah ilusi cinta yang mematikan, membuatku tetap melangkah maju dengan mata tertutup, tidak menyadari bahwa jalan setapak yang sedang kususuri sendirian ini nyatanya berujung pada tepi jurang pengkhianatan yang sangat gelap dan tak berdasar. 7 hari. Waktu yang tersisa kini hanya tinggal 7 hari sebelum hari yang digadang-gadang sebagai momen paling membahagiakan dalam hidupku itu tiba. 168 jam menuju sebuah ikrar suci. Namun, alih-alih merasakan kepakan sayap kupu-kupu di perutku seperti yang sering digambarkan dalam novel-novel romansa, yang kurasakan justru sebuah beban kasat mata yang menekan rongga dadaku hingga terasa sesak. Kamarku yang luas dan biasanya tertata dengan estetika minimalis yang menenangkan, kini telah berubah wujud menjadi semacam medan perang logistik. Di sudut dekat jendela, tumpukan kotak souvenir berbalut pita marun menjulang tinggi bagai benteng pertahanan. Di atas ranjang king size-ku, puluhan draft susunan acara dari pihak wedding organizer berserakan tumpang tindih dengan daftar tamu VIP yang belum tuntas kurevisi. Aku duduk bersimpuh di atas karpet berbulu tebal di tengah ruangan, dikelilingi lautan kertas dan pernak-pernik pernikahan. Udara dingin dari pendingin ruangan yang menyala di suhu 19 derajat seolah tak mampu menyejukkan kepalaku yang berdenyut hebat. Lingkaran hitam di bawah mataku semakin menebal, sebuah saksi bisu dari malam-malam panjang yang kuhabiskan sendirian tanpa tidur. Punggungku terasa kaku, dan jari-jariku kebas karena tak henti-hentinya mengetik pesan, menelepon vendor, dan memastikan setiap detail dari pesta bernilai miliaran rupiah ini berjalan sempurna. Pagi ini, satu-satunya interaksiku dengan calon suamiku hanyalah sebuah pesan teks singkat yang masuk pada pukul 6 pagi. Sayang, hari ini ada tinjauan lapangan dadakan ke lokasi pabrik baru bersama tim teknis. Sinyal mungkin sulit. Tolong jaga kesehatanmu, jangan sampai kelelahan. Aku bekerja keras untuk kita. Miss you. Hanya itu. Sederet kalimat kering yang segera tenggelam oleh deringan telepon dari vendor catering yang menanyakan finalisasi jumlah porsi. Aku menatap layar ponselku lama, meresapi rasa perih yang entah mengapa semakin sering menyelinap masuk ke relung hatiku akhir-akhir ini. Logikaku berteriak membelanya, mengatakan bahwa Mas Adrian sedang memikul tanggung jawab raksasa yang dibebankan ayahku ke pundaknya. Namun sisi rapuhku sebagai seorang wanita merintih, mendambakan kehadiran sosok pelindung yang setidaknya bisa menggenggam tanganku dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku menelan ludah, menyingkirkan gumpalan egois itu, dan kembali meraih pulpen untuk mencoret beberapa nama di daftar undangan. Aku harus kuat. Tinggal 7 hari lagi, batinku menguatkan diri. Setelah akad terucap, semua kelelahan ini akan terbayar lunas. Ketukan pelan di pintu kamarku yang sedikit terbuka membuyarkan lamunanku. Aku mendongak dan mendapati ayah berdiri di ambang pintu. Beliau masih mengenakan kemeja kerja putihnya, meski dasinya sudah dilonggarkan dan jas mahalnya tersampir di lengan kiri. Gurat kelelahan khas seorang pemimpin perusahaan besar tampak jelas di wajahnya. Namun sorot matanya yang menatapku memancarkan kelembutan yang luar biasa dalam. Belum selesai juga mengabsen nama-nama itu. "El?" tegur ayah dengan suara baritonnya yang tenang. Beliau melangkah masuk, menghindari tumpukan kotak di lantai dengan hati-hati, lalu duduk di tepi ranjang di dekatku. Aku memaksakan sebuah senyum, menghela napas panjang seraya meletakkan pulpenku. Sedikit lagi, yah, hanya memastikan tidak ada kolega penting ayah yang terlewat. Kalau sampai relasi bisnis ayah ada yang tidak mendapat undangan VVIP, bisa-bisa saham perusahaan kita anjlok gara-gara urusan catering. Candaku pelan, berusaha mencairkan suasana. Namun ayah tidak tertawa. Beliau justru menatapku dengan lekat, mengamati wajah pucatku, rambutku yang dicepol asal-asalan, dan bahuku yang merosot layu. Tangan besarnya yang hangat terulur, mengusap puncak kepalaku dengan penuh kasih sayang. Ada keheningan sejenak yang menyelimuti kami,
Sebuah jeda di mana aku bisa melihat secercah rasa bersalah melintas di manik mata tuanya. "Maafkan ayah, nak," ucapnya lirih, nadanya terdengar begitu menyesal. "Karena ayah memberikan proyek-proyek sialan itu, Adrian jadi tidak bisa menemanimu mengurus semua ini. Ayah lupa bahwa di saat-saat seperti ini, anak perempuan ayah lebih membutuhkan calon suaminya ketimbang seorang manajer yang brilian. Kamu mengurus ini sendirian, kamu terlihat sangat lelah." Aku menggeleng cepat, menutupi rasa haruku dengan tawa kecil. "Ayah bicara apa sih? Mas Adrian kan bekerja keras untuk perusahaan kita. Yah, lagi pula aku tidak sendirian. Ada tim Weo yang sangat profesional membantuku. Aku hanya sedikit kurang tidur saja. Ini hal yang wajar dialami semua calon pengantin, kan? Sindrom Bridezilla." Ayah tersenyum tipis, meski matanya masih menyiratkan kecemasan. "Kamu ini selalu saja membela Adrian. Persis seperti mendiang ibumu yang selalu memaklumi kesibukan ayah dulu." "Beliau menepuk pelambauku, lalu bangkit berdiri." "Sudah, tinggalkan kertas-kertas itu sejenak. Berada di kamar ini terus-menerus dengan tumpukan barang ini hanya akan membuatmu semakin stres. Bersiaplah, ganti bajumu dengan sesuatu yang rapi namun nyaman. Temani ayah keluar sore ini." "Keluar? "Kemana? Yah?" tanyaku heran. "Aku masih harus mengecek sampel bunga untuk centerpiece meja jam 5 nanti. Biar asistenmu yang mengurus bunga-bunga itu. Sore ini kamu harus menghirup udara luar," titah ayah dengan nada final yang tidak bisa dibantah. "Beliau merogo saku kemeyani ad ammengeluarkan sebuah amplo pundangan VVP berbalut beludru hitam tebal dengan cetakan tinta emas." Bapak Sudarsono baru saja mendarat dari perjalanannya di Eropa. Beliau adalah salah satu pemegang saham paling awal di Wirawan Corp, sahabat baik ayah sejak merintis karir. "Beliau menginap di Hotel Grand Yacht." Ayah ingin mengantarkan undangan ini secara langsung ke tangannya sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Dan ayah ingin putri ayah yang cantik ini menemani ayah. "Kita bisa minum teh sebentar di lounge hotel, mendinginkan kepala." Mendengar nama hotel berbintang itu dan tawaran untuk sekadar duduk santai minum teh bersama ayah, dinding pertahananku runtuh. Memang, udara segar dan secangkir teh chamomile racikan hotel mewah terdengar sangat menggoda dibandingkan harus berdebat soal warna kelopak mawar dengan vendor dekorasi. Aku pun mengangguk setuju. "Baiklah, beri aku waktu 30 menit untuk bersiap." 1 jam kemudian, aku sudah duduk bersandar di kursi penumpang berlapis kulit napa di dalam mobil Mercedes Maybach hitam milik ayah. Pemandangan ibu kota di sore hari yang diselimuti rona jingga kemerahan meluncur melewati kaca jendela yang digelapkan. Lalu lintas Jakarta mulai menunjukkan taringnya. Merayap pelan dipenuhi kendaraan para pekerja yang berebut pulang. Namun, di dalam kabin mobil mewah yang kedap suara ini, suasana terasa begitu damai. Alunan musik instrumental klasik mengalun sayup-sayup, meredam hiruk-pikuk dunia luar. Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan tubuhku rileks sepenuhnya. Ada sedikit kelegaan yang mulai merayap di dadaku. Tinggal seminggu lagi. Ya, seminggu lagi statusku akan berubah. Dan semua hiruk-pikuk yang melelahkan ini akan berakhir. Mobil merayap pelan memasuki pelataran Riveway Hotel berbintang 5 tersebut. "Ermankur besar di tenga area drop-off memankarkan yang memantulkan kaya lampu kimasan. Memberikan kesan mega dan eksklusif." Seorang doorman berseragam rapi dengan sigap membukakan pintu mobilku, menyapaku dengan sapaan sopan sambil membungkuk hormat. "Aku melangkah keluar. Menghirup aroma khas hotel mewah yang merupakan perpaduan antara white tea dan kearuman kayu manis yang samar." Ayah berjalan di sampingku, tangan kirinya masuk ke dalam saku celana, sementara tangan kanannya menggenggam amplop undangan VVIP itu. Kami berjalan berdampingan melewati pintu kaca otomatis yang bergeser mulus. Suhu dingin yang pas segera menyambut kulitku,
diiringi alunan denting piano grand dari arah kafe lobi yang mengalun menenangkan. Hamparan lantai pualam Italia yang mengkilap memantulkan bayangan kami berdua. Saat itu, di tengah kemegahan lobi hotel yang terasa begitu menenteramkan, aku benar-benar berpikir bahwa hari ini hanyalah sebuah hari biasa, sore yang tenang antara seorang ayah dan anak perempuannya. Namun, seiring langkah kami yang semakin masuk ke dalam jantung lobi hotel yang luas itu, semesta nyatanya telah selesai memutar roda takdirnya, bersiap menyingkap sebuah tabir busuk yang akan mengubah arah hidupku untuk selama-lamanya. Lobi Grand Hyatt sore itu dipenuhi oleh lalu lalang kaum urban kelas atas. Pengusaha dengan setelan jas rapi, sosialita yang menenteng tas bermerek, hingga tamu-tamu asing yang tengah berbincang santai. Udara di ruangan raksasa beratap tinggi ini terasa sejuk, membawa semerbak aroma white tea dan bunga lili segar yang ditata apik dalam vas kristal setinggi manusia di tengah ruangan. Alunan denting piano yang memainkan komposisi Clair de Lune karya Debussy mengalun lembut, membaur dengan dengung percakapan yang tertahan. Ayah melangkah di sampingku dengan langkah tegap, memancarkan karisma alami seorang pemimpin. Tangannya masih memegang erat amplop bludru hitam berisi undangan sakral pernikahanku, yang rencananya akan diserahkan kepada sahabat lamanya di salah satu restoran VIP di lantai ini. Aku baru saja hendak membuka mulut, bermaksud menanyakan di mana tepatnya Bapak Sudarsono menunggu kami, ketika tiba-tiba langkah ayah terhenti secara mendadak. Berhentinya ayah begitu tiba-tiba hingga aku nyaris menabrak lengannya. "Ayah, ada apa?" tanyaku heran, menoleh ke arahnya. Namun ayah tidak menjawab. Seluruh otot di rahangnya tampak menegang kaku. Matanya yang tajam dan biasanya memancarkan ketenangan kini melebar, terpaku lurus ke satu arah di seberang lobi, tepat di dekat pilar pualam besar yang mengarah ke area lounge eksklusif bernuansa temaram. Tangannya yang menggenggam amplop undangan pernikahanku tiba-tiba meremas kuat, membuat ujung bludru yang mewah itu sedikit terlipat, hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa penasaran yang bercampur dengan firasat ganjil seketika merayap naik ke tengkukku. Mengikuti arah pandangan ayah yang membeku, mataku menyapu hamparan lobi, melewati kerumunan kecil tamu hotel, hingga akhirnya pandanganku mendarat pada sebuah sosok yang berdiri membelakangi kami. Jantungku seakan berhenti berdetak selama 1 sekon penuh. Udara dingin di lobi hotel mendadak terasa menusuk paru-paru, menyedot habis oksigen di sekitarku. Di sana, berjarak tak lebih dari 20 meter dari tempat kami mematung, berdiri seorang pria berpostur tegap dengan bahu lebar yang sangat kukenal. Pria itu mengenakan kemeja biru navy berbahan katun premium yang lengannya digulung hingga siku, dipadukan dengan celana bahan berwarna abu-abu gelap. Posturnya, cara berdirinya yang sedikit menumpukan berat badan pada satu kaki, bentuk potongan rambutnya, hingga jam tangan kronograf bertahtakan safir di pergelangan tangan kirinya. Jam tangan yang kuberikan sebagai hadiah ulang tahunnya tahun lalu. Tidak mungkin aku salah mengenali pria yang setiap lekuk wajahnya telah kuhafal di luar kepala. Itu Mas Adrian. Pikiranku seketika berputar liar, berusaha mencari pembenaran logis. Bukankah pagi ini dia mengirim pesan bahwa dia sedang berada di lokasi pabrik baru bersama tim teknis? Bukankah dia bilang sinyal akan sulit karena sedang meninjau lahan di luar kota? Lalu, apa yang dia lakukan di sini, di pusat kota Jakarta, di sebuah hotel bintang 5 dengan pakaian kasual yang rapi? Otakku yang lelah akibat kurang tidur selama berminggu-minggu mencoba merasionalkan pemandangan ini. Mungkin perjalanannya dibatalkan? Mungkin dia harus menemui klien penting di sini secara mendadak dan belum sempat memberitahuku? Namun, semua benteng penyangkalan yang susah payah kubangun dalam hitungan detik itu hancur berkeping-keping tanpa sisa saat mataku menangkap sosok lain yang berdiri tepat di sampingnya. Seorang wanita. Wanita itu memiliki tubuh ramping yang dibalut gaun midi berwarna merah marun ketat yang mencetak lekuk tubuhnya dengan sempurna. Rambut hitamnya yang panjang dan bergelombang dibiarkan tergerai indah, membingkai wajah putihnya yang dipoles riasan tajam dan elegan. Ia sama sekali bukan rekan bisnis,
bukan pula kolega dari kantor ayah yang pernah kulihat. Dan yang membuat duniaku benar-benar runtuh, membuat kakiku terasa bagai tak bertulang, adalah sepasang tangan mereka. Tangan kiri wanita itu bertengger manja di pinggang Mas Adrian, sementara jemari tangan kanannya bertaut erat dengan jemari Mas Adrian, menggenggamnya dengan sebuah keintiman yang tak terbantahkan. Mas Adrian menundukkan kepalanya, mendekatkan bibirnya ke telinga wanita itu, membisikkan sesuatu yang membuat wanita itu tertawa kecil seraya menyandarkan kepalanya di dada bidang calon suamiku. Dan seolah belum cukup mengoyak kewarasanku, Mas Adrian membalas tawa itu, tawa lepas yang belakangan ini tak pernah kudengar darinya. Lalu dengan sangat natural, mencium puncak kepala wanita itu dengan penuh kasih sayang. Dengung keras tiba-tiba menyerang kedua telingaku, meredam suara denting piano dan hiruk-pikuk lobi. Perutku melilit hebat, memunculkan rasa mual yang mendesak naik ke kerongkongan. Tubuhku gemetar hebat. Tidak, tidak, tidak. Ini pasti salah. Ini pasti halusinasi akibat kelelahanku mengurus catering dan dekorasi sendirian. Pria yang tak bisa menemaniku memilih gaun pengantin karena alasan bekerja keras demi masa depan kami, kini tengah berdiri memeluk wanita lain di hotel mewah. Pengkhianatan ini terpampang begitu nyata, begitu telanjang, hingga rasanya seperti ada sebilah belati es yang ditusukkan tepat ke ulu hatiku, lalu diputar dengan perlahan. Aku mematung, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Air mataku bahkan tak sanggup menetes, membeku oleh syok yang teramat sangat. Di sampingku, ayah melepaskan napas panjang yang terdengar berat dan mendesis. Saat aku menoleh menatap beliau, aku tidak melihat raut kesedihan. Yang kulihat adalah sebuah transformasi yang mengerikan. Ayah yang tadinya tampil sebagai pria parubaya yang tenang dan hangat, kini telah berubah total menjadi sosok pimpinan puncak yang mematikan. Matanya menyipit, memancarkan kilat kemarahan yang membakar, dingin, dan tajam bagai mata pisau belati. Gurat wajahnya mengeras, menampilkan aura seorang raja yang baru saja menyadari bahwa anjing penjaga kepercayaannya telah menggigit tangan yang memberinya makan. Aku mencengkeram lengan kemeja ayah, jemariku bergetar tak terkendali. Yah, itu. Suaraku keluar berupa cicitan parau yang menyedihkan. Ayah menoleh padaku sejenak. Sorot matanya melunak sedetik saat menatap wajahku yang memucat pasi, menyiratkan rasa sakit yang mendalam melihat putrinya dihancurkan di depan mata kepalanya sendiri. Namun, kelembutan itu segera berganti dengan ketegasan mutlak. Beliau tidak berteriak. Beliau tidak membuat keributan murahan di tengah lobi hotel seperti adegan sinetron picisan. Ayah adalah seorang perencana, seorang ahli strategi ulung yang selalu tahu bagaimana cara membunuh mangsanya dengan elegan. Kuatkan dirimu, Elea, bisik ayah. Suaranya sangat rendah, berat, dan dipenuhi otoritas yang memaksa tubuhku untuk tetap berdiri tegak. Tangan besarnya menutupi jemariku yang gemetar di lengannya, memberiku transfer energi dan perlindungan yang tak terbatas. Jangan tumpahkan air matamu setetes pun untuk pecundang brengsek itu di sini. Kita tidak akan bertindak gegabah tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di seberang sana, Mas Adrian dan wanita itu mulai melangkahkan kaki, berjalan perlahan dengan jemari yang masih bertautan erat memasuki area lounge hotel yang lebih tertutup dan eksklusif. Kita ikuti mereka, putus ayah mutlak. Keputusannya tak bisa diganggu-gugat. Aku menelan ludah, mengumpulkan sisa-sisa kewarasanku. Rasa sedih yang tadinya nyaris menenggelamkanku kini perlahan tersingkir, digantikan oleh adrenalin dan percikan kemarahan yang mulai menyala di dasar dadaku. Dengan langkah seringan bayangan, dipandu oleh ayah yang berjalan dengan ketenangan mematikan, kami mengikuti pasangan pengkhianat itu. Kami menyusuri pilar-pilar besar, berpura-pura menjadi tamu biasa yang sedang mencari tempat duduk. Area lounge itu bernuansa gelap, diterangi oleh lampu-lampu kristal kecil yang temaram dan dipisahkan oleh partisi-partisi kayu berukir elegan dan tanaman hias berdaun lebar yang rimbun.
Tempat ini dirancang khusus untuk privasi tingkat tinggi. Kami melihat Mas Adrian dan wanita itu memilih sebuah sofa sudut, booth, berbentuk setengah lingkaran yang tersembunyi di bagian paling belakang ruangan, jauh dari pandangan tamu lain. Ayah memberi isyarat kepada seorang pelayan yang melintas, lalu dengan tenang menyelipkan selembar uang $100 ke nampannya. Beri kami meja yang berada tepat di balik partisi kayu sudut itu. Dan pastikan tidak ada staf yang mengganggu kami sampai saya memanggil. Perintah ayah dengan nada pelan namun mengandung intimidasi luar biasa. Pelayan itu mengangguk patuh dan segera membukakan jalan. Kami melangkah ke booth yang bersebelahan persis dengan tempat Mas Adrian duduk. Hanya dipisahkan oleh sebuah dinding partisi kayu berukir yang tidak terlalu tebal dan deretan pot tanaman tinggi. Jarak kami begitu dekat, sangat dekat, hingga aku bisa mencium samar aroma parfum Dior Sauvage milik Mas Adrian yang bercampur dengan wangi mawar dari wanita asing itu. Aku duduk membeku di sebelah ayah. Jantungku bergemuruh memekakkan telinga. Ruangan ini cukup sepi, dan dari balik celah partisi ini, aku tahu, tidak akan ada satu kata pun dari mulut pria yang memanggilku, sayang, pagi tadi, yang akan luput dari pendengaran kami. Aku memejamkan mata, mempersiapkan diri untuk kenyataan terburuk yang sebentar lagi akan menguliti semua kebohongannya, detik demi detik. Suasana di dalam lounge eksklusif itu terasa begitu pekat. Wangi cerutu mahal dan aroma wine yang menguar di udara seakan mencekik kerongkonganku. Di balik partisi kayu berukir yang memisahkan meja kami dengan meja mereka, aku menahan napas. Jarak kami tak lebih dari satu rentangan tangan. Begitu dekat, hingga aku bisa mendengar suara denting es batu yang beradu dengan dinding gelas kristal saat pria di seberang sana mengaduk minumannya. Ayah duduk mematung di sebelahku, tubuh tegaknya sekeras batu karang. Tangannya tak lepas mencengkeram lututku, sebuah jangkar penahan agar aku tidak limbung atau melakukan tindakan bodoh di luar kendali. Kamu benar-benar gila, Mas. Sebuah suara wanita yang terdengar manja, ringan, namun syarat akan kelicikan, memecah keheningan di bilik sebelah. Suara itu diiringi kekahan renyah yang membuat bulu kuduku meremang. Berani-beraninya kamu membawaku ke sini. Bagaimana kalau sampai ada kolega si tua wirawan yang melihat kita? Rencanamu bisa hancur berantakan sebelum hari haji. Udara di sekitarku seolah membeku. Jantungku yang sejak tadi berdebar tak karuan kini seakan berhenti berdetak saat mendengar tawa balasan dari pria itu. Tawa bariton yang berat. Tawa yang selama 2 tahun ini selalu menjadi tempatku bersandar. Tawa yang sama yang membisikkan janji suci di bawah rintik hujan dan langit bertabur bintang. Namun kali ini, tawa itu terdengar asing. Terdengar kotor, culas, dan memuakan. Tenang saja. Sayang, suara Mas Adrian mengalun santai, sangat kontras dengan kepanikan yang ia tunjukkan saat meneleponku pagi tadi dengan alasan proyek darurat. Si tua wirawan itu tidak akan pernah tahu. Dan putrinya, Elea itu terlalu naif, terlalu mudah dibutakan. Dia sekarang pasti sedang menangis kelelahan di kamarnya, sibuk jadi bridezilla mengurus segala tetek bengek pernikahan sendirian. Sambil terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa calon suaminya ini adalah pahlawan yang sedang banting tulang untuk masa depan mereka. Bagai ada godam raksasa yang dihantamkan tepat ke ulu hatiku. Napasku tercekat. Aku membuka mata lebar-lebar, menatap nanar ke arah celah partisi kayu di depanku. Mataku memanas, seolah ada asam sulfat yang disiramkan ke korneaku. Jadi ini alasannya. Rapat darurat, inspeksi lapangan, tinjauan pabrik. Semua rentetan alasan yang membuatku pontang-panting sendirian menjelang hari pernikahanku. Semuanya adalah fiksi yang ia ciptakan sembari ia bersenang-senang dengan wanita ini. Kamu tidak kasihan padanya, Mas? Wanita itu kembali bersuara, kali ini dengan nada mengejek yang sama sekali tak menyiratkan simpati. Dia mengurus semuanya sendirian loh. Gaun, catering, undangan. Bukannya kamu agak terlalu kejam? Kejam. Mas Adrian mendengus meremehkan,
Lalu kudengar suara gesekan kain saat ia memperbaiki posisi duduknya. Justru itu bagian dari strategiku. Aku sengaja membiarkan dia mengurus semuanya sendiri agar dia semakin merasa bergantung padaku secara emosional. Sekaligus meyakinkan ayahnya bahwa aku adalah pria pekerja keras yang tak punya waktu untuk hal-hal sepele. Bahkan aku tak pernah dampingi dia untuk siapkan semua persiapan nikah. Dan coba tebak? Dia malah semakin memujaku. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat hingga kurasakan anyir darah mencecap di lidah. Air mata yang sejak tadi menggenang di pelupuk mataku akhirnya luruh. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa sakit dari sebuah pengkhianatan yang terlalu brutal. Lagi pula, itu hanya penderitaan kecil untuknya sebelum kejutan besarnya. Lanjut Mas Adrian, nadanya kini berubah menjadi lebih rendah, berat, dan penuh ambisi serakah. Setelah pernikahan itu terjadi, aku akan pastikan semua aset Elea akan jatuh padaku. Ayahnya sendiri yang sudah berjanji, menaruh kepercayaan penuh padaku untuk menjadi nahoda perusahaannya. Elea kan sangat percaya padaku. Dia tidak suka mengurus bisnis. Dia hanya peduli pada lukisan-lukisan bodohnya itu. Di sebelahku, aku merasakan aura yang luar biasa mematikan memancar dari ayah. Pria parubaya yang selalu terlihat tenang itu kini bergetar karena amarah yang tak tertahankan. Urat-urat di leher dan punggung tangannya menonjol keluar. Rahangnya mengeras sedemikian rupa hingga terdengar bunyi gemeretak pelan dari giginya yang saling beradu. Amplop undangan VVIP bersampul bludru yang sedari tadi dipegangnya kini remuk tak berbentuk dalam cengkeramannya, nyaris sobek oleh kekuatan jari-jarinya. Tapi Mas, sang wanita menyela, nada suaranya terdengar sedikit ragu. Bagaimana kalau Pak Wirawan tahu niatmu? Posisimu di kantor bisa hancur. Dia punya kekuasaan untuk mematikan karirmu di Jakarta. Aku tak peduli posisiku di kantor itu. Potong Mas Adrian dengan nada congkak yang belum pernah sekalipun ia tunjukkan di hadapan kami. Posisiku di Wirawan Corp hanya batu loncatan. Nanti, setelah Elea percayakan semua asetnya padaku, setelah tanda tangannya sah menyerahkan kuasa penuh atas properti dan dana likuid keluarganya, maka detik itu juga aku akan tinggalkan Elea. Aku akan menceraikannya. Kata, menceraikannya, berdengung berulang-ulang di telingaku bak sekawanan lebah yang mengamuk. Ilusi pangeran berkuda putih yang selama ini membuat tidur nyenyaku hancur berkeping-keping menjadi pecahan kaca yang mengiris nadiku. Aku tidak butuh Wirawan Corp, desis Mas Adrian dengan penuh kemenangan, terdengar seperti ular berbisa yang bersiap mematuk mangsanya yang tak berdaya. Karena dengan semua harta dan aset yang aku dapatkan dari keluarga bodoh itu, aku akan cairkan semuanya. Aku akan bangun bisnis baru untuk kita. Kita akan hidup bersama, sayang. Menjadi raja dan ratu di perusahaan kita sendiri. Biar saja si tua bangka itu jantungan melihat putri kesayangannya kucampakkan setelah hartanya ludes. Kudengar tawa wanita itu kembali mengudara. Kali ini diikuti oleh suara ciuman yang memuakkan. Kamu memang luar biasa licik, Mas. Aku tak sabar menunggu hari itu tiba. Pada detik itulah, sebuah keajaiban yang aneh terjadi di dalam diriku. Jika 5 menit yang lalu aku adalah seorang calon pengantin wanita yang rapuh, lelah, dan nyaris hancur karena mendambakan cinta sang kekasih, kini sosok itu telah mati dibunuh oleh kata-kata Adrian sendiri. Rasa sesak di dadaku lenyap tak bersisa. Air mataku mengering seketika, digantikan oleh hawa dingin yang luar biasa pekat merayap naik dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Kepedihan yang sempat mencabik-cabik perasaanku telah bermetamorfosis menjadi sebuah kemarahan yang jernih, tajam, dan mematikan. Aku tidak lagi merasa seperti korban yang meratapi nasib. Aku merasa seperti putri seorang tiran yang baru saja menemukan pengkhianat di dalam istananya. Aku menoleh ke arah ayah secara perlahan. Di bawah pendar cahaya lampu lounge yang temaram, aku menatap mata pria yang telah membesarkanku itu. Ayah membalas tatapanku.
Tidak ada lagi raut kesedihan atau rasa kasihan di wajahnya. Mata tua yang tajam itu kini berkilat bagai mata pisau belati yang baru saja diasah. Menyala oleh insting seorang predator puncak yang teritorialnya baru saja diinjak-injak oleh seekor tikus got yang rakus. Dalam keheningan tanpa kata itu, kami saling berbicara melalui telepati darah yang mengalir di nadi kami. Ayah bertanya kepadaku, bukan dengan suara, melainkan dengan sorot matanya yang mematikan. Apakah kamu sudah cukup mendengar, putriku? Dan aku, dengan punggung yang kini tegak lurus menantang, wajah yang mengeras seputih pualam tanpa ekspresi, mengangguk dengan sangat pelan namun penuh keyakinan. Sudah, ayah. Aku sudah mendengar semuanya. Dan aku tidak akan meneteskan satu tetes air mata pun lagi untuk sampah ini. Bibir ayah melengkung ke atas, membentuk sebuah seringai tipis yang mengerikan, sebuah senyum yang selama ini ditakuti oleh lawan-lawan bisnisnya di meja perundingan. Ini bukan lagi tentang pernikahan yang batal atau hati yang patah. Ini adalah tentang kehormatan keluarga wirawan yang hendak dirampok oleh seorang parasit. Ayah melepaskan cengkeramannya dari lututku. Beliau merapikan jasnya dengan gerakan pelan dan penuh perhitungan, lalu perlahan bangkit berdiri dari kursi. Aura intimidasinya begitu pekat hingga membuat udara di sekitar kami terasa berat. Aku pun ikut bangkit, berdiri kokoh di samping beliau, menyiagakan diri. Tak ada lagi Elia yang naif dan percaya pada cinta buta. Yang berdiri di sini sekarang adalah Elia Wirawan yang siap menyaksikan eksekusi sang pengkhianat. Bersama-sama, aku dan ayah melangkah keluar dari balik partisi, siap melabrak meja panggung sandiwara menjijikan itu, siap untuk meruntuhkan seluruh dunia Adrian Gumilang dalam satu jentikan jari. Langkah kaki ayah berdentum pelan namun syarat akan ancaman di atas karpet tebal bernuansa gelap yang melapisi lantai lounge eksklusif itu. Udara di sekitar kami seolah membeku, tersedot oleh pusaran amarah yang memancar dari sosok pimpinan puncak Wirawan Corp tersebut. Aku berjalan tepat di sisinya, daguku terangkat tinggi, sementara mataku menatap lurus ke depan bagai sebilah belati es yang siap menembus jantung pengkhianat di ujung ruangan. Ketakutan, rasa sakit, dan kelelahanku telah menguap tanpa sisa, digantikan oleh sebuah ketenangan artifisial yang mematikan. Di sudut booth setengah lingkaran itu, Mas Adrian baru saja mengangkat gelas kristalnya yang berisi cairan keemasan. Bibirnya masih menyunggingkan sisa tawa culas usai menelanjangi kebodohanku. Namun, tepat ketika ujung matanya menangkap pergerakan bayangan yang mendekat, tawa itu mati seketika. Tercekik di pangkal tenggorokannya. Matanya yang semula berkilat penuh kelicikan, kini membelalak ngeri hingga nyaris melompat dari rongganya. Gelas kristal di tangannya bergetar hebat, membuat es batu di dalamnya berdenting nyaring beradu dengan kaca. Wajah tampan yang selalu berhasil membuai perasaanku itu kini pias. Sepucat mayat yang baru saja ditarik dari liang lahat. Bap. Elia. Suaranya keluar berupa cicitan parau yang menyedihkan, tersendat oleh kepanikan luar biasa yang tiba-tiba menggulung kesadarannya. Ia gelagapan, berusaha menarik tangannya yang sedari tadi merangkul pinggang wanita di sebelahnya bagai orang yang baru saja menyentuh bara api. Wanita bergaun merah marun itu terkesiap kaget melihat perubahan drastis teman kencannya. Ia menoleh ke arah kami, dan raut wajahnya yang semula penuh kemenangan perlahan berubah pias saat menyadari siapa pria parubaya bertubuh tegap dan berwajah murka yang kini berdiri menjulang menutupi cahaya lampu tepat di hadapan meja mereka. Ayah tidak berteriak. Beliau tidak menggebrak meja atau memaki dengan kata-kata kotor layaknya preman jalanan. Namun, keheningan dan tatapan matanya yang menghunjam tajam jauh lebih mengerikan dari badai manapun. Urat-urat di leher ayah menonjol, dan rahangnya mengeras sedemikian rupa saat ia menatap makhluk parasit yang selama ini ia beri makan dengan kepercayaannya. Rapat darurat. Adrian? Suara ayah mengalun sangat rendah, berat, dan dipenuhi racun intimidasi yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya meremang. Proyek di Surabaya? Izin lahan yang tertunda.
Tubuh Adrian gemetar tak terkendali. Ia mencoba berdiri, namun lututnya seolah kehilangan fungsi penopang. "Pak, ini tidak seperti yang Bapak dengar. Saya bisa jelaskan." "Pak, Elea, sayang, dengarkan aku dulu." Ia memohon dengan wajah memelas yang membuat perutku mual. Topeng kesempurnaannya hancur lebur berserakan di atas meja, menyisakan wajah asli seorang pengecut bermuka dua. Ayah mengangkat satu tangannya, sebuah gestur mutlak yang langsung membungkam mulut Adrian. "Simpan ludah busukmu, Adrian. Aku sudah mendengar setiap suku kata yang keluar dari mulut serakahmu itu," desis ayah, matanya menyipit memancarkan kilat kemurkaan yang tak berampun. Ayah mencondongkan tubuhnya ke depan, menumpukan kedua tangannya di atas meja, menatap lurus tepat ke manik mata Adrian yang membesar karena teror. "Dengar baik-baik, karena ini adalah perintah terakhirku untukmu," ucap ayah dengan artikulasi yang lambat dan mematikan. "Adrian, mulai detik ini, Elea tak akan aku lepaskan untukmu. Jangan pernah berani menyebut nama putriku lagi dengan bibir kotormu itu." Adrian menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin mulai mengucur deras dari pelipisnya membasahi kerah kemeja mahalnya. "Kamu saya pecat. Detik ini juga." Suara ayah sedikit meninggi, memecah keheningan sudut ruangan itu bagai gelegar guntur di tengah hari yang cerah. "Jangan harap kamu bisa menginjakkan kakimu sejengkal pun di gedung kantorku lagi. Dan camkan ini di otak licikmu. Aku akan sebarkan namamu pada seluruh kolegaku, seluruh relasi bisnisku di negeri ini, untuk tidak pernah menerima parasit sepertimu bekerja di perusahaan mereka. Aku akan pastikan namamu menjadi kotoran yang paling dihindari di dunia bisnis." "Pak, tolong. Pak, ampuni saya hilaf." Adrian meracau, air matanya mulai menggenang. Kepanikan yang sesungguhnya kini merajai dirinya saat menyadari bahwa seluruh pilar masa depannya baru saja dirobohkan dalam satu kedipan mata. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan memelas yang menjijikkan. "Elea, tolong aku. Kamu tahu seberapa besar cintaku padamu." Aku melangkah maju, berdiri sejajar dengan ayah. Jika dulu tatapan matanya bisa membuat pipiku merona hebat, kini tatapan itu hanya membangkitkan rasa muak yang tak tertahankan. Aku menatapnya dari atas ke bawah, menilai sosok rapuh di hadapanku dengan pandangan sedingin puncak es. "Cinta?" Aku tersenyum miring, sebuah senyum sinis yang mengiris harga dirinya. "Kamu bahkan tidak tahu arti kata itu, Mas. Yang kamu cintai hanyalah bayangan uang di rekening bank ayahku. Dan syukurlah, semesta menunjukkan kebusukanmu sebelum aku benar-benar menyerahkan hidupku dan aset keluargaku padamu." Aku menatap wanita bergaun merah yang kini menciut ketakutan di sudut sofa, berusaha membuat dirinya sekecil mungkin agar tak terlihat. "Silakan ambil pria ini," kataku padanya dengan nada meremehkan yang elegan. "Kalian memang pantas untuk satu sama lain. Sama-sama murah dan tidak bernilai." Wajah wanita itu memerah menahan malu. Namun ia tak berani mengeluarkan sepatah kata pun untuk membalas. Ayah kemudian menegakkan tubuhnya kembali. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan amplop bludru hitam berisi undangan VIP pernikahanku yang semula hendak ia antarkan dengan penuh kebanggaan. Ayah memegang undangan yang tercetak dengan tinta emas itu di depan wajah Adrian dan selingkuhannya. "Dan kamu tidak akan dapatkan apa-apa dariku maupun dari Elea, putriku," geram ayah. Dengan gerakan yang cepat, kasar, dan dipenuhi oleh amarah yang meledak, ayah mengoyak amplop tebal itu. Suara robekan kertas tebal dan kain bludru itu terdengar begitu keras dan memuaskan. Ayah merobek undangan itu menjadi dua bagian, lalu merobeknya lagi dan lagi hingga menjadi serpihan-serpihan kecil yang tak lagi bermakna. Sisa-sisa harapan, janji palsu, dan kebohongan berbalut kemewahan itu kini hancur di tangannya. Tanpa keraguan sedikit pun, ayah melemparkan serpihan undangan pernikahan itu tepat ke wajah Adrian.
Kertas-kertas emas itu berhamburan, menghujani wajah Pia sang pengkhianat dan jatuh berserakan di atas meja, masuk ke dalam gelas minumannya, dan mengotori pangkuannya layaknya hujan abu sisa pembakaran yang hina. Pernikahan ini batal. Anggap saja ini akhir dari kehidupan mapan yang pernah kamu nikmati. Pungkas ayah dengan nada penutup yang absolut. Pembalasan itu terjadi begitu cepat, presisi, dan sangat menghancurkan. Adrian hanya bisa duduk terpaku. Bibirnya bergetar hebat tanpa ada suara yang keluar. Matanya menatap kosong pada serpihan undangan di pangkuannya. Ia tahu, ia baru saja kehilangan segalanya. Pekerjaannya, reputasinya, akses kekayaannya, dan masa depannya, hanya karena keserakahannya sendiri. Ayah menoleh padaku, sorot matanya yang tajam kembali melembut menyiratkan kebanggaan melihat putrinya berdiri tegar. Ayo kita pulang. Elea, udara di sini terlalu kotor untuk kita hirup. Aku mengangguk pelan. Aku memberikan satu tatapan terakhir pada Adrian Gumilang. Tatapan final yang secara resmi memutus segala ikatan emosional yang pernah mengikatku padanya. Rasa sedih itu masih ada di sudut hatiku yang paling dalam. Bagaimanapun, aku pernah mencintai bayangan ilusi yang ia ciptakan selama 2 tahun. Namun, kesedihan itu kini tertutup rapat oleh rasa lega yang luar biasa membebaskan. Aku merasa seolah baru saja diselamatkan dari bibir jurang yang menganga, terhindar dari bencana besar yang akan menghancurkan hidupku perlahan-lahan. Dengan dagu yang terangkat dan langkah yang jauh lebih ringan dari sebelumnya, aku berbalik. Aku berjalan berdampingan dengan ayah, meninggalkan area lounge itu tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Harga diriku tetap utuh, tak tersentuh oleh kotornya niat sang pengkhianat. Di belakangku, aku meninggalkan seorang pria yang perlahan-lahan mulai menyadari bahwa ia baru saja menggali kuburannya sendiri, tenggelam dalam kehancuran total yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Malam itu, saat aku melangkah keluar dari lobi hotel dan menghirup udara malam Jakarta yang dingin, aku tahu satu hal, Elea Wirawan tidak akan pernah hancur hanya karena seorang pengecut, dan esok matahari akan tetap terbit membawakan awal yang baru untukku.